Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. Kali ini dari Perth, Western Australia, channel opini bolanya orang awam. Baru saja keluar beberapa jam yang lalu daftar 27 pemain yang dipanggil untuk laga uji coba timnas Indonesia di bulan April nanti, di bulan September nanti ya, tanggal 5 dan tanggal 8 menghadapi Kuwait dan menghadapi Lebanon. Dan ada beberapa hal yang cukup menarik di situ. Pertama, ada 27 orang yang dipanggil, jumlahnya sedikit tanggung, tapi saya pikir jumlah itu akan disisakan buat mereka yang masih menjalani proses naturalisasi seperti Ellis Maura Zelstra dan Miliano Jonathans, karena tidak etis ya untuk dipanggil ke tim nasional jika memang belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Tapi once mereka udah mengucapkan sumpahnya, saya yakin mereka akan segera bergabung ke camp latihan di Surabaya ya. Nah, kita mulai dari kiper ya. Kiper memang sedikit kejutan tidak dipanggilnya Martin Paes, karena memang Martin Paes sudah 2 minggu ini cedera upper leg ya, bagian pinggul dan paha, sehingga dia juga tidak turun menghadapi LAFC. Dan juga disayangkan karena tanggal 24 nanti harusnya LAFC bertemu dengan Dallas FC, dan Dallas FC bertemu dengan LAFC, di mana sebenarnya kita menantikan duel Martin Paes dengan Son Heung-min, tapi ya kali ini nggak bisa terjadi karena Martin Paes masih cedera. Jadi yang dipanggil itu adalah Emil Audero, Hernando Ari, dan Nadio Argawinata. Seperti biasa ada 3 orang ini yang sudah menjadi langganan timnas. Ya, tidak ada nama baru kali ini di kiper. Ya, untuk back tidak ada kejutan seperti biasa. Justin Hubner, Jay Itzes, Rizky Ridho, Mace Hilgers dan Jordi Amat Maas dipanggil untuk mengisi lini tengah back kita. Ada kemungkinan akan dicoba untuk bermain dengan 3 back dan dengan 2 back tengah, tapi kita lihat bagaimana nanti strategi yang diharapkan. Kemudian untuk pemain tengah sendiri, kita memanggil Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi, Nathan Chuaon yang mulai mendapatkan menit bermain dan tempat utama di timnya, Willem Twee, Tom Haye yang masih belum memiliki klub, kemudian Marcelino Ferdinand yang masih belum bermain, dan Mark Klok. Kembalinya Mark Klok ke timnas cukup diapresiasi. Kita berharap Mark Klok berarti masih dilihat mempunyai kelebihan-kelebihan yang dibutuhkan oleh timnas, sehingga Coach Patrick Kluivert dan yang lain memanggil kembali Mark Klok yang semenjak Piala Asia 2023 di tahun 2024 awal itu tidak pernah lagi dipanggil ke tim nasional, baik oleh Coach Shin dan di 4 pertandingan terakhir di round 4 ya. Kemudian di berikutnya di bagian sayap ada Shane Patinama di kiri. Cukup menarik karena Shane baru saja mendapatkan kembali bisa dibilang tempat utama dia di Buriram United dan tampil sangat baik, tampil sangat Spartan. Melihat Shane Patinama yang ketika dulu bergabung bersama timnas Indonesia ya, itu kelihatan sekali permainan dia, kelugasan dia, totalitas dia kelihatan di permainan dia bersama Buriram United. Kemudian Eliano Reinders yang sudah sedang panas-panasnya bersama Peachy Zwolle. Kemudian Kevin Dix, Sandy Walsh, Dean James, Yance Sayuri, dan Calvin Verdonk. Jadi back sayap kiri dan kanan ini juga tidak ada nama-nama kejutan dari dalam negeri, tapi memang perlu kita lihat tidak dipanggilnya 2 pemain yang biasa bermain buat timnas, yaitu Asnawi Mangko Alam dan Pratama Arhan ya. Ini cukup menarik. Kita akan melihat bagaimana timnas ini pertama kalinya salah satu dari kedua nama itu dipanggil dalam mungkin lebih dari setengah tahun terakhir ya. Kemudian untuk lini depan, Ramadan Sananta kembali dipanggil. Penampilannya cukup stabil dan berkontribusi buat Brunei ya, klub dia di Liga Malaysia. Kemudian Stefano Lillipali kembali dipanggil lagi karena walaupun performa Dewa United belum kelihatan di 2 pertandingan pertama di BRI Super League, tapi tetap permainan Lillipali itu sangat kelihatan ya. Kemudian Eki Maulana seperti biasa dipanggil lagi. Lalu Yakob Sayuri dipanggil juga, Ragnar Orakmangun dan Beckham Putra. Jadi cukup menarik, kali ini tidak ada juga nama Rafael Struijk di situ. Seperti kita tahu, Rafael Struijk baru saja pindah ke Dewa United dan
belum menunjukkan permainan yang diharapkan ya, masih sangat jauh. Belum mendapatkan tempat utama walaupun sudah bermain 2 kali, tapi Struijk sepertinya masih kehilangan touch-nya dan masih butuh waktu lebih banyak untuk menemukan kembali performa dia di dalam lapangan hijau. Jadi cukup menarik, 27 nama, dan saya pikir akan ditambah oleh Mauro Zylstra dan kemungkinan besar Emiliano Jonathans menjadi 29 atau 30 nama. Kita tidak tahu siapa satu nama lagi, tapi ini dia timnas Garuda Calling terbaru hari ini, dan kita nanti akan bahas kira-kira 2 formasi apa yang akan dipakai, kemungkinan besar 3-4-3 dan 4-3-3, bagaimana masing-masing formasi ini dan siapa saja yang menempati setiap posisi di video berikutnya. Tapi jangan lupa, thank you so much sudah menonton video saya, dan jangan lupa subscribe channelnya ya, like videonya, dan until next time.